Ya, selamat malam teman-teman. Gue Om nggak kelihatan ya? Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Eh, sekalian, kita jumpa lagi dalam webinar Mingguan Satu Pena yang malam ini sudah pertemuan yang ke-139. Jadi sudah Waduh, luar biasa. memasuki tahun ketiga setiap hari Kamis malam Jumat. Dan tema kita menarik malam ini tentang MK, putusan bertafsir Mahkamah Konstitusi. Memang dari pagi banyak mention ke kita membicarakan soal MK ini karena apa? Ini satu lembaga negara yang terhormat yang sedang terpuruk namanya ketika ketuanya diberhentikan dengan tidak terhormat. Dan hari ini kita juga membaca satu berita yang menyedihkan, satu lembaga terhormat yang menentukan nasib sekian ratus juta orang Indonesia, KPU, ketuanya dilengsarkan dengan tidak terhormat karena perbuatan yang mungkin agak sangat memalukan untuk kita semua. Belum lama berselang juga lembaga reformasi yang lain yang dibanggakan, KPK, ketuanya juga diberhentikan dengan cara yang tidak terhormat. Tapi kita akan membicarakan tema yang penting ini karena MK tahun ini berusia 20 tahun dan sudah banyak keputusan-keputusan positif dari MK yang kita rasakan bersama sebagai lembaga tempat di mana masyarakat mencari keadilan. Malam ini yang akan bicara adalah Profesor Andi Muhammad Asrun. Ini kawan lama, sudah 40 tahun ya kita berkawan sejak muda, sekarang sudah mulai menua. Beliau adalah seorang pakar di Mahkamah Konstitusi, banyak terlibat dalam kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi. Sekarang baru saja diangkat menjadi guru besar Universitas Pakuan, seorang mantan wartawan juga, seorang penulis, dan seorang yang aktif bergerak di bidang hukum. Tapi sebelum kita mendengarkan uraian dari Asrun nanti, saya biasa memanggilnya Asrun, kita akan menonton dulu satu video yang sudah kami siapkan yang berhubungan dengan tema malam ini. Silakan, Bayu. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh Julbanur Hendrik Tundan selaku advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Indonesia di ruang sidang pleno MK pada Selasa 10 Oktober 2017. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai dalil pemohon yang menyatakan bahwa pasal ketentuan yang mengatur tentang syarat materi dalam surat putusan pemidanaan terkait dengan jangka waktu penyelesaian suatu perkara tidak memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, diperlukan penyederhanaan surat putusan pemidanaan guna memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada semua pihak, sebagaimana maksud dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka menurut Mahkamah, ketentuan pasal 197 ayat 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya berlaku bagi pengadilan di tingkat pertama. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Menyatakan pasal 197 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Di sisi lain, sorotan juga diarahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat memunculkan tanya. Harus ada penjelasan mengapa Undang-Undang Cipta Kerja masih bisa diterapkan meski dinyatakan inkonstitusional alias tidak sesuai dengan konstitusi. Penjelasan ini demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi dan memastikan putusan-putusan MK memang konstitusional. Mahkamah Konstitusi putuskan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP inkonstitusional bersyarat. MK mengabulkan sebagian uji materi yang diajukan Haris Azhar, Fathia Maulidianti, Aliansi Jurnalis Independen AJI Indonesia,
dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Mahkamah menyebut, guna adanya kepastian hukum, maka frasa dengan lisan pada pasal 433 Undang-Undang 1 tahun 2023 atau KUHP baru diakomodasi dalam pasal pencemaran nama baik yang telah diatur dalam pasal 310 ayat 1 KUHP. Tanpa bermaksud menilai KUHP baru yang akan berlaku 2 Januari 2026, MK mengadopsi perbuatan dengan lisan dalam penerapan ketentuan norma pasal 310 ayat 1 KUHP untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan pasal 310 KUHP inkonstitusional bersyarat. Ya, demikianlah kawan-kawan Asrun, satu video pendek yang sudah kami buat. Jadi kalau kita lihat memang MK itu tempat masyarakat untuk mencari keadilan ya, dengan melakukan uji coba terhadap undang-undang. Dan kita sering mendengar ada uji coba ada uji undang-undang yang dikabulkan, ada yang tidak. Dan itu sering dilakukan beberapa kali. Nah, kita ingin mendengarkan sebenarnya dari Asrun apa yang dimaksud dengan putusan bertafsir dari Mahkamah Konstitusi untuk keadilan masyarakat. Silakan Asrun, waktunya kurang lebih 15 sampai 35 atau 40 menit. Atau Amel mau menambahkan dulu? Terima kasih, Yelza. Ya, silakan. Jadi begini ya, Aja ke kita harus mulai dengan menengok. silakan Prof. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Terputus. Prof. Ya, freeze ya. Oke. Cek. Oke, sambil menantikan Prof. Asrun kembali, nanti Bapak Ibu, sahabat Satu Pena yang di ruang virtual ini bisa raise hand, bisa juga tulis di kolom komentar untuk kita berdiskusi lebih jauh mengenai tema kita pada malam hari ini. Bahan Nah, ini materi Asrun sudah macam. silakan Prof. Coba aku ask to unmute, silakan. Oke, unmute ya. Ya. Jadi gini. Oke, jadi kita mulai dengan sejarah dulu, sejarah tentang judicial review ya. Nah, saya punya sebuah kesimpulan dari sejarah judicial review ini, bahwa kadang sejarah itu dibuat tidak untuk sebuah pertanggungjawaban, ya, tidak untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban, tidak untuk memberikan suatu keputusan yang memberikan keadilan bagi pencari keadilan, tapi bisa juga menjadi suatu upaya untuk mengelak dari tuntutan memberikan keadilan. Itulah sejarah judicial review. Jadi awalnya ya, setelah John Adams kalah dalam pemilihan presiden Amerika itu, maka menjelang detik-detik akhir pelimpahan kekuasaan dia kepada Jefferson itu, maka Presiden Adams ini mengangkat beberapa hakim, ya, termasuk koleganya sendiri, ya, yang disebut John Marshall itu, menjadi ketua Mahkamah Agung. Tapi karena pengangkatan hakim ini tergesa-gesa menjelang hari-hari terakhir, ada yang beberapa surat pengangkatan hakim, namanya Justice of Peace, hakim perdamaian itu, lupa diserahkan, nggak punya waktu itu. Ya, John Marshall itu menyerahkan kepada hakim. Satu di antaranya adalah Marbury. Nah, Marbury ini merasa pengangkatan dia sudah benar, dan dia minta kepada pemerintahan yang baru pengganti John Adams ini. John Marshall sudah diangkat menjadi hakim tua Mahkamah Agung Amerika. Ya. Kemudian menggantikan posisi dia sebagai Secretary of State. Ya, kalau di sini mungkin Menteri Seknek ya, yang bagian menyimpan surat-surat pengangkatan pejabat negara itu adalah namanya James Madison. Nah, Marbury minta kepada Madison surat pengangkatan dia nih, tetapi oleh Madison ditolak. Kenapa? Karena ini pemerintahan sudah beralih. Jadi SK itu ngapain diserahkan? Nah,
tindakan Madison ini didukung oleh Kongres. Oleh karena itu Kongres ya menonaktifkan Mahkamah Agung selama setahun. Bayangkan tidak ada sidang, tidak ada apa-apa, setahun ya Mahkamah Agung itu tidak aktif bekerja karena dianggap ini adalah upaya-upaya politik. Nah, tetapi akhirnya setelah setahun bersidang ya tahun 1803 akhirnya bersidang Mahkamah Agung ini. Nah, John Marshall melihat ada yang nggak beres di dalam Undang-Undang Kekuasaan Amerika, namanya Judicial Act ya 1789, yang memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi untuk apa namanya itu untuk memerintahkan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan apa namanya satu tindakan untuk melakukan sesuatu namanya writ of mandamus, nah, kan? Tapi itu oleh John Marshall dianggap sebagai sesuatu yang di luar dari kekuasaan peradilan. Kekuasaan peradilan itu hanya memerintahkan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh rakyat atau rakyat berhadapan dengan negara. Jadi John Marshall ini seolah-olah ya mendapatkan pintu keluar, ya, mendapatkan suatu jalan keluar dari upaya memalukan dia. Dia lupa memberikan surat-surat mandat itu pada para hakim yang telah diangkat, yaitu Justice of Peace namanya. Ya. Kemudian John Marshall akhirnya secara tidak langsung menguji pasal-pasal di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Amerika atau Judicial Act itu dengan konstitusi. Akhirnya dapat satu fakta bahwa pertama, semua undang-undang ya yang dibikin oleh Kongres, yang dibikin oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Nyatanya ketentuan tentang writ of mandamus ini berlawanan dengan konstitusi. Oleh karena itu, putusan perintah untuk melakukan sesuatu atau memberikan perintah kepada pemerintah untuk melakukan sesuatu itu dianggap bertentangan dengan konstitusi. Nah, sejak saat itulah mulai sejarah awal judicial review. Jadi judicial review sejarah awalnya bukan untuk menguji undang-undang, tapi upaya untuk mengelakkan kewajiban dia untuk melakukan sesuatu. Nah, setelah itu berkembang ya, kemudian di bawah gagasan itu sampai ke dataran Eropa. Oh, ini hilang muncul. Tadi juga gitu waktu acara dengan Berita TV ya. Jadi dibawalah sampai ke Eropa itu ada orang namanya Hans Kelsen. Hans Kelsen sangat terkenal dalam teori hukum. Dia dalam pencetus ide namanya kepatuhan norma berjenjang atau stupid bow theory. Ya. Jadi satu norma yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan di atas. Itu yang dipakai oleh John Marshall dalam menguji Judicial Act ya, dalam perkara Marbury versus Madison. Agak freeze ya. Ya, ini ada problem dengan sinyal nih. Prof. Asrun, apakah sudah kembali, Prof? Oke, Prof. Oke, terlempar dia. Kita masih Prof. Asrun kembali, Bapak Ibu. Ya, sudah kembali. Ya, Sebentar lagi. Oke. Ya. Apa-apa. Ini karena saya ada di kamar, tapi saya sudah buka pintu kamar ini supaya ada suara dikit ya. Ada sedikit ini rongga barangkali. Jadi begitu.
Kemudian Mahkamah Konstitusi pertama justru dibentuk di Eropa, ya, oleh seorang guru besar hukum ya dari Wina atau Wien University, namanya Hans Kelsen. Nah, Hans Kelsen adalah muridnya Hans Nawiaski. Nah, dari sana mulai Mahkamah Konstitusi berkembang ya, di Austria, kemudian dibikin juga di Jerman, kemudian berlanjut ke beberapa negara Eropa, dan ada variannya Mahkamah Konstitusi ini, ujian undang-undang. Di Prancis namanya Consul d'État, ya, Dewan Negara. Dia menguji rancangan undang-undang dasar terhadap konstitusi. Ini varian yang lain, Prancis. Prancis dan beberapa negara apa namanya itu Francophone, negara-negara Prancis mengikuti jejak Prancis. Jadi logikanya menguji rancangan undang-undang terhadap konstitusi jauh lebih murah karena undang-undangnya belum selesai, baru dalam rancangan undang-undang untuk diuji apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Indonesia memilih, ya, Indonesia adalah negara ke-78 yang mendirikan Mahkamah Konstitusi. Nah, Indonesia memilih ini karena pertimbangan Indonesia secara teori hukum ketatanegaraan itu lebih dekat ke Eropa kontinental ketimbang ke Amerika. Pertama adalah Jerman. Ya. Nah, sebetulnya gagasan untuk membentuk satu badan untuk menguji apakah suatu undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak, telah di awal diajukan oleh Profesor Muhammad Yamin di dalam perdebatan membuat Undang-Undang Dasar 5, ya, di antara bulan Mei sampai bulan Agustus. Tapi gagasan Muhammad Yamin ini ditolak oleh Supomo. Apa alasannya? Alasannya sederhana. Belum ada tenaga kerja ahli kita untuk melakukan ini. Kita baru punya ahli hukum Islam, hukum adat, ya, dan hukum perbuatan. Hukum konstitusi satu-satunya adalah Profesor Muhammad Yamin. Ya, jadi kita belum punya tenaga. Dan kemudian alasan yang kedua, bahwa Indonesia ini tidak menganut aliran pemisahan kekuasaan, ya, separation of power, yang membedakan antara ketiga kekuasaan itu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ekstrim sekali dan selesai. Jadi gagasan Yamin ini ditolak oleh Supomo dan kemudian realistis tidak dimasukkan di dalam Undang-Undang Dasar 45. Sampai ketika Pak Harto lengser, ya, ketika pemerintahan Orde Baru berakhir, tumbang dia, satu di antara anak reformasi adalah Mahkamah Konstitusi. Yang lainnya KPK, KPU, KH, dan segala macam. Jadi dimulai di pembahasan. Ya, saya kebetulan membantu Profesor Jimli mempersiapkan lahirnya badan disebut Mahkamah Konstitusi dengan beberapa asisten, ya, di hukum tata negara Pak Fakultas Hukum UI. Jadi saya ikut membidani. Kita memilih, ya, modelnya adalah model Jerman, ya, di mana ada Mahkamah Konstitusi, tapi yang kita ambil adalah Mahkamah Konstitusi Federal, ya, bukan mahkamah, karena di Jerman sebagai negara bagian setiap negara punya Mahkamah Konstitusi negara bagian, ya, kita ambil. Dan kemudian komposisi 9 hakim kita ambil model dari Prancis 9, dan komposisinya adalah 3 dari pemerintah, 3 dari parlemen, 3 dari Mahkamah Agung. Ya, pertanyaannya kenapa ada dari Mahkamah Agung? Karena kita bicara tentang pengadilan, tentang norma, tentang hukum acara, karena itu harus ada perwakilan Mahkamah Agung. Dan kemudian dari DPR, karena kita tahu bahwa DPR adalah pembuat undang-undang, demikian juga pemerintah adalah pelaksana undang-undang. Jadi model seperti itu kita lakukan. Dan untuk pertama kali, ya sejak Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2003 disahkan pada tanggal 31 Juli 2003. Jadi saya ini lahir batin sangat erat terkait dengan MK, ya, karena ikut membidangi kelahiran MK. Kemudian di hari saya sidang doktor, ya, ujian promosi doktor, di hari itu pula Undang-Undang MK disahkan. Satu di antaranya saya membahas soal MK. Dan penguji saya
tidak hadir ke promotor saya itu Profesor Yusril. Karena saat itu dalam posisi sebagai Menteri Hukum, dia mewakili pemerintah untuk sidang paripurna. Jadi saya punya keterikatan emosional dengan MK ya. Kemudian saya ikut juga sebagai generasi pertama, ya 3 orang pekerja di MK. Putus. Sudah Putus kembali, lagi. Prof. Jadi 3 orang generasi pertama yang bekerja di MK, saya satu di antaranya. Bayangkan 3 orang hakim, 3 orang asisten hakim melayani 9 orang hakim, ditambah dengan 1 sekretaris jenderal dan 1 panitera. Nah, saya berkembang. Saya ikuti betul bagaimana yang paling penting di sini adalah kita membahas judicial review. Ya, berkembang luar biasa, dan karya pertama dari Mahkamah Konstitusi adalah membatalkan satu pasal tentang larangan menjadi atau mengikuti pemilihan calon anggota legislatif bagi orang yang pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung pemberontakan G13 PKI. Itu yang diuji pertama oleh MK tahun 2003. Dan yang menguji itu adalah para aktivis Islam, ya, Pak Profesor Deli Arnur, Dr. Judil Heri, Yustam, dan lain-lain. Oleh karena itu Profesor Jimli waktu itu Ketua MK mengatakan, ini nggak bisa nih para aktivis Islam menguji undang-undang larangan berpolitik bagi Putus lagi ya. Iya. Menarik tapi ini terputus-putus nih. Ya, Mas Bayu juga bisa bantu nanti men-share materinya di link di kolom komentar, dan Bapak Ibu yang juga mau berpartisipasi, bertanya ataupun bertukar pandangan, boleh juga tulis sambil berjalan materi, sambil ditulis di kolom komentar ataupun raise hand. Nanti akan kita undang untuk bicara begitu ya. Ya. Link sertifikat dan juga materi webinar sudah ada di kolom komentar, bisa diunduh. Menarik mengikutinya, namun barangkali ada sedikit kendala jaringan dari narasumber kita, Prof. Asrun. Jadi kita sambil menantikan, juga bisa sambil dilihat materi yang ada di kolom komentar. Oke, kita masih menantikan narasumber kita hadir. Pada Prof. Ketut juga, malam Prof. Ketut. Malam Bapak Ibu yang juga baru bergabung. Ya, Asrun. ya, silakan. lanjutkan lagi bahwa Ya, oke. tidak ada implikasi. Jadi itu satu putusan pertama. Yang putusan kedua, ya mulai tahun 2000 kita mulai tentang yang putusan bertafsir itu tentang masa jabatan kepala daerah. Mulai itu. Yang ada pembatasan kepala daerah itu tidak boleh lebih dari 2 kali. Ya, sebagaimana dianut di dalam Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Padahal ada orang yang menjabat, terbuka kemungkinan menjabat menjadi kepala daerah hanya dalam jangka waktu seminggu. Karena kepala daerahnya meninggal, misalnya bupati meninggal, wakil kepala daerah itu, wakil bupati naik menjadi bupati. Jadi ada ketidakpastian. Saya kebetulan menguji perkara ini. Ya, ada 4 klien, ada orang yang hanya 7 bulan menjabat sebagai bupati, naik dari wakil, ya belum lama jadi wakil, naik jadi wakil. Kemudian ada juga yang lain lagi, ada 4 orang. Akhirnya mahkamah membuat satu putusan yang bertafsir. Apa itu bertafsir? Norma umum dari peraturan itu tetap berlaku, bahwa tidak boleh lebih dari 2 periode. Tapi apa yang disebutkan 2 periode itu yang diberikan tafsir oleh MK. Dan mereka mengatakan yang dimaksud dengan satu jabatan kepala daerah adalah apabila yang bersangkutan telah menjalani masa jabatan lebih dari separuh. Masa jabatan kepala daerah adalah 5 tahun. Jadi kalau dia hanya 2,5 tahun kurang sehari, itu nggak dihitung. Itu putusan pertama. Jadi norma umumnya tetap berlaku,
tapi diberikan suatu kondisi khusus untuk memberikan keadilan. Dan yang kedua adalah suatu peristiwa pengujian undang-undang tentang larangan membuat quick count ya bagi lembaga survei. Undang-undang pemilu, kepala daerah, undang pemilu umum, dan undang pilpres. Saya ingat betul saya diberikan kerjaan oleh Denny, saya uji di MK dan dikabulkan. Dan dibuat petafsir. Boleh mengumumkan hasil quick count 1 jam setelah selesai kegiatan pencoblosan di waktu Indonesia bagian Barat. Jadi bukan waktu Indonesia bagian Timur, Barat. Karena kalau Barat sudah selesai 1 jam, Indonesia Timur sudah 2 jam. Indonesia Tengah di Kalimantan sudah lewat sejam. Itu bertafsir. Banyak lagi bertafsir. Di antara juga yang terkenal adalah tentang putusan diajukan oleh Refli Harun pada tahun 2009. Jadi 2 hari sebelum pemilu pencoblosan, Refli mengajukan perkara itu dan hakimnya adalah Profesor Mahfud MD. Jadi MK mengatakan kalau Anda tidak terdaftar boleh mencoblos. Ya ini putusan bertafsir ya. Nanti norma umum tetap harus didaftar dalam DPT, tapi kondisi khusus boleh. Kondisi khusus apa? Boleh Anda mendaftar apabila syaratnya membawa KTP, KK, dan Anda mencoblos di tempat KTP Anda itu domisili. Boleh. 1 jam setelah itu. Ya, jadi 1 jam dikasih kesempatan 1 jam. Jam 12, thanks, tutup, dikasih yang tidak ini. Dan pasti sedikit, nggak banyak, ya. Jadi itu putusan bertafsir yang namanya putusan KTP. Oh, sangat terkenal sekali. Dan keempat adalah putusan pengakuan terhadap status anak di luar nikah dari ayah ibunya yang tidak menikah dengan hukum negara. Itu perkara itu diajukan oleh Cicak Muchtar. Ya, dia ingin anaknya agar diakui bapaknya adalah Murdiono. Walaupun bapak ibunya ini tidak menikah secara hukum agama, secara hukum negara, yang tidak terdaftar di KUA. Tapi itu yang disebut sebagai nikah siri. Ya. Karena di dalam Undang-Undang Hukum Perdata, ya perdata, anak yang lahir dari pengakuan, lahir dari di luar perkawinan resmi, perkawinan negara, hanya diakui oleh ibunya. Jadi ibunya dia ikut ke ibunya tuh, bukan ikut ke bapaknya. Tapi sejak putusan MK itu, ya saya lupa tahun berapa, saya kira-kira tahun 2010, 2012, kira-kira gitu ya. Jadi sejak saat itu boleh anak ini dengan pencantuman pernyataan keterangan dari RT RW lurah, dia berhak mendapatkan akta kelahiran. Tapi dicatatkan dia adalah anak dari sini, anak ini menikah secara agama. Jadi anak yang di luar itu boleh daftar, boleh sekolah. Karena bayangkan kalau seandainya anak yang tidak diakui oleh negara, nggak bisa buat akte kelahiran, dia nggak bisa sekolah, ya, nggak bisa sekolah. Karena syarat masuk sekolah harus ada akte kelahiran. Nah, itu semua itu, ya, perkembangan dari putusan ini, dan kemudian juga banyak perkembangan lain. Tapi yang paling utama yang saya ingin katakan adalah perkara-perkara berkaitan dengan pengujian undang-undang boleh. Nah, mungkin kita juga perlu juga membahas, ya, menguraikan sedikit apa yang terjadi dengan batas usia calon wakil presiden, ya. Pengujian undang-undang pemilu kemarin yang diajukan oleh penggemarnya siapa, Gibran ya. Penggemar Gibran ini adalah anaknya Bonyamin, ya, yang ketua MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Jadi diajukan. Jadi siapapun juga yang merasa ada haknya dilanggar, haknya dibatasi, ya, dan hak politik, hak pemilu, maka dia boleh mengajukan uji materi. Dia minta tafsir, ya. Jadi tafsirnya kemarin ya diminta agar boleh mengikuti pemilihan presiden sebagai calon wakil presiden apabila dia pertama alternatifnya pernah menjabat sebagai kepala daerah, ya, kemudian sedang menjabat kepala daerah, ya, itu antara variasinya. Jadi dikabulkan oleh MK, ya, dan kemudian menjadi sebuah permasalahan besar, ya, permasalahan besar. Akhirnya dianggap
oleh MK ya, oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 9 orang hakim itu semua melanggar etik. Ini baru pertama kali ya dalam sejarah Indonesia dan bahkan menurut saya sejarah dunia, Mahkamah Konstitusi yang diberikan label para hakimnya itu adalah negarawan, tiba-tiba melanggar konstitusi, melanggar etik, ya. Yang paling berat Anwar Usman dianggap. Ya kenapa? Karena dianggap Anwar Usman ini ya seharusnya mengundurkan diri, kemudian tidak bicara di luar soal putusan dan sebagainya. Tetapi sekarang pemberhentian Hakim Konstitusi Anwar Usman sedang diperiksa di PT UN, sedang diadili di PT UN, ya. Dan ada pendapat mengatakan MK ini melanggar etik juga. Kenapa melanggar etik? Ketuanya banyak ngomong di luar, ya. Ketuanya ngomong betul di TV macam-macam, ya. Dan itu sebetulnya nggak boleh. Kalau peradilan etik itu harus tertutup. Materi tidak boleh diumbar keluar. Dan satu lagi yang paling serius, bahwa di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang peradilan etik ini, tentang MK lagi, tidak ada jenis putusan pemberhentian ketua MK oleh MK. Ya tidak ada. Di dalam pasal 40, pasal 41 hanya 3 klasifikasi. Ya, diberikan teguran tertulis, diberikan sanksi teguran terakhir, kemudian diberhentikan sebagai hakim MK. Ya, tetapi untuk diberhentikan hakim MK ini ada satu klausul yang tidak bisa dilakukan, bahwa dia bisa banding, sedangkan proses banding itu belum diatur oleh MK. Jadi Jimli membuat suatu putusan, ya, membuat putusan yang dianggap melanggar PMK. Di MK dianggap melampaui kewenangannya memberhentikan Hakim Anwar Usman. Kemudian pembelaan lain dari Anwar Usman adalah bahwa putusan 90 yang menimbulkan kontroversi itu yang dianggap bermasalah justru dibenarkan oleh 8 orang hakim MK ketika Anwar Usman tidak ikut lagi mengadili persoalan pengujian undang-undang itu. Nah, ini yang problematik seperti ini, ya, kita harus lihat secara jernih, tidak emosional, ya. Dan kemudian saya tahu sulit sekali, ya, bersikap jernih, apalagi menyangkut kepentingan politik, pandangan politik, dan persoalannya kontroversial. Nah, jadi sekali lagi bahwa putusan bertafsir itu tujuannya untuk memberikan keadilan bagi pengacara keadilan tanpa menutup, tanpa mematikan, ya, pasal, ayat, atau undang-undang itu sendiri secara umum. Jadi undang-undang itu tetap berlaku, tapi diberikan tafsir oleh MK. Ya, kira-kira itu ya, Bung Elza sebagai pengantar, dan saya berbicara secara lebih populer, ya, menjelaskan secara detail, dan ini saya berangkat dari pengalaman pribadi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Asrun sudah menguraikan proses lahirnya MK di dunia dan kemudian masuk di negara kita setelah reformasi. Tadi menarik sekali di bagian akhir Asrun menjelaskan tentang problem di MK, ya, di mana ada 9 hakim MK dinyatakan bersalah melanggar etik oleh MK. Jadi ini nampaknya, dan ini baru pertama kali terjadi di dunia. Jadi sepertinya Asrun, apakah itu menandakan bahwa MK, Mahkamah Konstitusi ini mempunyai problem yang besar sekarang pada persoalan integritas dan hal yang lain. Tadi di bagian awal Asrun juga menjelaskan bahwa di kita Hakim MK itu diusulkan oleh 3 lembaga, ya. Pertama dari pemerintah, kedua dari parlemen, ketiga dari Mahkamah Agung. Apakah ini adalah cara yang tepat untuk memilih negarawan, dan apakah di negara lain metodenya juga sama? Ada usulan dari parlemen,
dari pemerintah dan dari Mahkamah Agung. Apakah cara yang kita tempuh di dalam memilih hakim MK ini adalah cara yang memang ideal di dalam mendapatkan hakim MK yang bagus gitu kan? Dan dalam proses ini sepertinya tidak terlihat keterlibatan masyarakat ya di situ. Ini aja 2 pertanyaan dulu, Asrun, silakan. Ya. Kalau saya lihat begini ya, memang kita harus memilih model pengangkatan, ya, pengangkatan. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kenapa tidak dijadikan satu pintu saja? Malah dibentuk sebuah pansel, kemudian dipilih. Nanti akhirnya kemana pemilihannya? Akhirnya sebagai satu proses check and balance, calon-calon hakim agung dan hakim MK kalau memang kemudian hari begitu, itu diujinya di DPR sebagai lembaga politik, ya, nggak bisa ditentukan sendiri karena memang setting namanya check and balance itu seperti itu diuji di DPR, ya. Memang ada masalah, ya, misalnya kalau dia hakim usulan DPR, maka dia punya kecenderungan atau paling tidak harus sama suaranya dengan DPR. Jadi dipertahankan undang-undang. Ya, kalau dari pemerintah, maka apabila satu undang-undang memberikan pengaruh terhadap pemerintah, dia harus pertahankan undang-undang itu. Hakim dari Mahkamah Agung lebih netral, ya, hakim Mahkamah Agung lebih netral. Tapi kalau itu mau dihapuskan, ya, maka disetting lagi lebih awal bahwa seleksi hakim MK ini harus dilakukan oleh namanya panitia seleksi yang berisi tokoh-tokoh negarawan yang teruji karakternya, rekam jejaknya, ya, ya. Tapi jangan lupa kita ini berada dalam situasi bukan vakum, ya, vakum kultur, vakum politik. Kita berada dalam situasi yang punya karakteristik perjalanan sendiri. Saya berikan contoh yang tadi ekstrim itu, ya, putusan MK nomor 90 yang diperkuat oleh putusan 90, putusan 141. Ya. Jadi putusan nomor 90 itu lahir ketika Hakim MK Anwar Usman tidak berada di tempat. Jadi Hakim Anwar Usman ini masuk di ujung. Di menjelang akhir putusan dia baru masuk. Ya, baru masuk. Berbagai macam spekulasi. Dibilang karena MK sebelumnya sudah menolak persoalan permohonan pengujian batas usia, Anwar Usman masuk. Sebetulnya dalam tradisi di MK sebagai mantan asisten hakim yang mengikuti persidangan-persidangan dan membuat putusan, 8 hakim MK ini bisa menolak kehadiran Anwar Usman. Ya, bisa menolak atau bisa bersama-sama bersikap. Ya, bisa bersikap menolak Anwar Usman hadir, tapi kita putusan linier, konsisten, menolak itu permohonan itu. Karena sebelum sudah ada 55 putusan ditolak, ya, berkaitan dengan syarat usia. Tapi tidak ada sebuah sikap, ya, konsistensi, dan kemudian juga sebuah sikap, ya, sebuah sikap yang saya kira kesatria. Kalau memang toh Anwar Usman dianggap sendirian, putusannya tidak bisa terjadi, Elza. Karena 801 menang 8 dong, apakah mungkin menang 1? Ya. Di MK ini punya tradisi orang berpikir keras, berdebat secara keras, bahkan gebrak-gebrak meja. Ya. Jim Lee walaupun dia dianggap sebagai guru besar hukum tata negara senior, tapi tidak begitu saja hakim-hakim yang terima. Ada perdebatan. Ya, dia bisa lawan Pak Laica, dia bisa lawan Natabaya dan sebagainya macam. Kan ini yang terjadi, sikap tidak kesatria. Hakim itu, ya, hakim ada namanya silent profession. Dia tidak boleh ngomong di luar terhadap perkara. Ini kan yang terjadi, Prof. Arif Hidayat bicara di luar. Begini situasi MK. Kemudian Saldi Isra dalam dissenting opinion, dia ungkapkan persoalan psikologis. Hakim pada saat nggak boleh. Dia hanya bisa menyampaikan pendapat hukum. Bukan undang-undang pribadi.
kok seperti ini secepat kilat ini segala macam. Nggak bisa kayak itu. Ya, itu yang terjadi. Dan kemudian putusan yang dianggap kontroversial, ya, yang disalahkan kepada Anwar Usman, kemudian Terus lagi. Putus lagi. Ya, Bapak Ibu yang di ruang virtual ini juga bisa bertukar pandangan, bisa juga bertanya, boleh raise hand, boleh tulis di kolom komentar. Sambil menantikan Prof. Andi Asrun kembali ke ruang virtual kita. Ya, silakan nanti setelah Pak Asrun selesai bicara, sini ada Pak Eka, ada Mas Ahkam yang selalu ikut di kegiatan Kamis Aka. ini. Mantap. Ada Prof. Ketut juga. Prof. Ketut. Oke. Ya, silakan Ya. Prof. Asrun. Jadi ya, di dalam sejarah MK itu berkali-kali kadang-kadang dia mengkoreksi putusan sebelumnya. Ya, contoh tentang larangan bagi narapidana untuk menjadi caleg dicalonkan dan segala macam. Ya, Monica lagi ini nih, lagi on air saya, lagi on air. Ya, di satu pena ya. Ya, ya. Jadi begitu ini ya. Koreksi. Ya. Dulu pernah sekali ya dilarang secara total nih. Pengantar narapidana yang pernah dihukum penjara itu nggak boleh nyalon. Tiba-tiba dia koreksi, dikasih putusan bertafsir, boleh nyalon setelah 5 tahun keluar dari penjara. Dan dia harus declare, dia harus menyatakan diri, saya mantan narapidana, dan dia bukan residivis, bukan pengulang kejahatan. Nah, kemudian oleh MK diralat lagi, dihapus semua putusannya, ya, dihapus semua putusannya. Tapi kemudian oleh MK diralat lagi, dikembalikan kepada satu klausul tafsir, boleh maju sebagai hakim MK, ya sebagai calon anggota legislatif, kepala daerah, apabila telah menjalani hukuman 5 tahun atas putusan pengadilan dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun. Lebih dari 5 tahun. Bukan 5 tahun, lebih dari 5 tahun. Jadi berapa lewat. Nah, saya kembali ke putusan nomor 90, bahwa sebetulnya ada peluang, kalau memang dianggap salah putusan 90 itu, dikoreksi di putusan 41. Tapi tidak terjadi. Jadi ada semacam satu sikap yang menurut saya ya, tidak konsisten, ya, tidak kesatria, bukan negarawan. Harusnya linear sikap itu. Tapi tidak terjadi. Tapi itulah faktanya, ya kan? Karena hakim MK itu adalah satu bagian dari kultur masyarakat Indonesia. Kita tidak pernah bicara terus terang, berani berdebat, mempertahankan pendapat, kemudian bersikap beda. Itu kultur orang Indonesia begitu. Dan memang begitu, watak Melayu. Watak Melayu kayak gitu. Ya, kita malu-malu, lama-lama malu-maluin. Jadi karakternya begitu. Nah, saya ingin kembali kepada tema pokok bahwa putusan bertafsir itu dimaksudkan untuk memberikan keadilan tanpa mematikan norma hukum yang diuji. Kira-kira gitu, Bung Elza. Ya, ini sebelum ke Mas Akam Jayadi, jadi putusan bertafsir ini tidak pernah final ya, Asrun. Ada putusan yang sudah dikeluarkan MK, kemudian itu bisa digugat kembali. Seperti itu ya kira-kira ya, kesan saya. Ya, ya. Nah, kalau putusan bertafsir ya, itu kan tidak bisa diuji kembali. Tidak bisa, karena itu namanya nebis in idem. Tidak boleh diulang kembali pengujiannya. Norma yang sama, kemudian dengan argumen yang sama. Saya dulu pernah ngakalin tuh, ya, pernah ngakalin. Jadi tentang batas usia, batas masa jabatan kepala daerah sudah 2 kali diuji. Tetapi ada celah satu, penjelasannya tidak pernah diuji. Penjelasan dari pasal itu. Jadi saya uji penjelasannya dan kemudian saya uji pasalnya dengan pendapat hukum dari saya pribadi. Saya nggak lihat lagi tuh. Jadi kalau saya ingin melakukan sesuatu terkait dengan pengujian undang-undang, saya tidak lagi lihat perkara yang lama supaya nggak terpengaruh. Jadi alam pikiran saya murni. Jadi nggak boleh diuji kembali. Tetapi dilakukan juga ya pada pasal 141 dengan alasan yang berbeda. Pemohonnya berbeda. Ya ada tambahan pasal sedikit dari diuji.
Jadi berbeda ininya, tapi esensinya sama, yaitu batas usia calon presiden. Ya, kira-kira gitu. Baik. Amel, mungkin kita kasih kesempatan dulu kepada Mas Akam Jayadi ya. Ya, Iya. ya. Silakan Mas Akam. Silakan Mas Akam Jayadi. Ini juga dosen hukum kalau saya tidak salah nih. Dari mana? Mas Masih Akam boleh mute, aku astu unmute. Silakan. Belum, sebentar. Ya, Oke, silakan Mas. saya Ya, kedengaran, Mas. ya Ya, sudah kedengaran? Ya, makasih Mbak Amel, Mas Elsa, Prof. Asrum yang terhormat. Ya, Mohon izin untuk saya memberikan beberapa catatan. Saya Akam Jayadi dari Makassar. Saya kira mesti kita melihat dulu secara umum, Prof, ya, bahwa seperti yang sudah banyak kita semua sepakat bahwa negara kita sekarang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Hanya sayangnya hanya sebatas itu. Tidak ada tindakan lebih lanjut untuk kita melakukan perubahan dan seterusnya. Yang ada malah pembiaran dengan segala macam yang tadi kita sudah ceritakan. Saya kira yang berikutnya juga harus menjadi perhatian kita yang tidak pernah kita sangka sebelumnya, meskipun beberapa aktivis LSM dan termasuk saya kira ketiga hal ini sebenarnya berawal pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Pak Anwar dengan adiknya Jokowi. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kalau itu ternyata pernikahan politik, bukan pernikahan biasa. Yang ujungnya baru kita tersadar dengan kasus putusan MK 90 itu. Yang ternyata juga sebenarnya sebelumnya banyak minta supaya ketika dia selesai menikah itu supaya berhenti, karena bagaimanapun akan terjadi konflik dan sebagainya. Itu. Kemudian yang berikutnya bahwa apakah tadi belum secara luas Prof membahas, apakah putusan 90 itu juga termasuk putusan bertafsir dari Mahkamah Konstitusi? Karena selain itu juga saya kira banyak sekali perkembangan-perkembangan baru yang harus disahuti oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk terkait dengan fungsinya dalam hanya menyelesaikan sengketa pilpres, pileg dan sebagainya yang hanya mengacu kepada perbedaan suara, selisih suara. Apa yang menyebabkan terjadi perselisihan suara itu tidak digubris. Makanya kemarin ketika sebenarnya gugatan dari paslon 1, paslon 3 menyoal tentang nepotisme dan segala macam, Mahkamah Konstitusi bukan menolak, bukan mengatakan tidak mengakui. Sekarang Hakim Konstitusi kita sama mengakui, tapi itu bukan ranahnya MK. Sehingga mungkin ke depan juga selain mempersoalkan perbedaan suara, hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan suara itu harus juga menjadi catatan. Supaya persoalan perbedaan, karena misalnya gini, terjadi perbedaan suara A dengan B 1 juta. Kemudian setelah dilakukan pembuktian dan segala macam, 500 pembedaannya, dan itu dilakukan dengan cara politik dan segala macam. Tapi itu tidak akan berpengaruh karena perbedaan 500 tetap tergugat menang, meskipun tadi cara memperoleh 500 itu dibuktikan dengan cara yang nggak benar, tapi itu kan menjadi hal yang kemudian dibiarkan padahal itu hal yang salah. Maka ke depan gimana pandangan Prof tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi ke depan supaya juga bisa memeriksa, mempersoalkan sebab-sebab terjadinya perbedaan suara itu. Jangan semata kepada perbedaan suara toh. Yang kedua, ini saya agak progresif sedikit, Prof. Saya kira, saya tidak tahu bagaimana filosofinya, kenapa harus 9 hakim konstitusi. Itu terlalu besar, sehingga menimbulkan friksi yang macam-macam. Kalau saya sih mungkin paling banyak 5 orang, karena misalnya peradilan umum, Mahkamah Agung, majelisnya itu kan paling 3. Ini kenapa mesti harus 9? Yang justru menimbulkan banyak konflik-konflik. Nah, termasuk juga saya pernah jadi narasumber sebuah diskusi dengan Prof. Arief Hidayat. Saya mengusulkan tentang DO, dissenting opinion. Saya mengatakan bahwa DO itu mestinya konsumsi internal hakim, jangan dibawa keluar. Karena ketika keluar, masyarakat lahir pesan, wah hakimnya yang satu kok begini, hakim yang satu. Dissenting opinion itu menjadi kebutuhan internal hakim itu jangan dibawa keluar, karena boleh dikatakan itu termasuk sebuah rahasia, sehingga bisa menimbulkan tafsir yang macam-macam dari masyarakat terkait dengan terjadinya itu. Saya kira itu dulu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Prof. Oke. Ya, jadi pertama gini ya. Saya ini orang yang terlibat langsung dalam karena sidang-sidang kemarin di Pilpres itu, ya kan. Ya, awalnya nih saya nih diminta oleh kubunya Ganjar untuk menjadi calon direktur, diminta ya, calon direktur hukum. Tapi kemudian diberhentikan di hari pertama rapat karena dianggap saya punya pandangan berbeda dan tidak menyuarakan optimisme
optimisme terhadap perkara, ya terhadap perkara itu seperti itu. Ya. Ini kunci. Ini. Ada interupsi. Ini susu, air, pisang mau pisang, Hilmi mau pisang. Ini ayah lagi ngajar dulu. Kasih ini dulu. Ya. Jadi saya mengikuti betul. Ada upaya, ada sebuah sikap yang tidak mengikuti proses penyelesaian sengketa. Ini kamar yang berbeda ya. Kamar berbeda. Kamar sebelah. Bukan kamar gabung. Iya. Iya. Oke. Nah. Ya, bawa ininya minumnya. Pisang mau pisang. Ini mau pisang. Oh. Ini susunya. Ini susu mau. Bawa semuanya. Oke. Sudah. Sudah ya. Oke. Sorry. Ada anak buah. Jadi itu tidak ditempuh, ya, tidak ditempuh mekanisme gugatan di Bawaslu. Ya. Baik kubu 01 maupun kubu 03 tidak menempuh yang disebut proses itu, Pak Jayadi. Tidak ditempuh, seharusnya ditempuh. Kalau memang toh dianggap Bawaslu tidak memberikan putusan yang baik, nah bertele-tele gugat ke PT UN karena mekanismenya begitu. Ini tidak dilakukan, satu. Tetapi di ujungnya ketika berperkara di MK dipersoalkan status Gibran. Ya, status Gibran adalah lawan tanding yang diakui secara resmi. Ya, kan begitu kan? Ketika dia berdebat, misalnya Ganjar berdebat dengan Prabowo, kemudian Mahfud berdebat dengan Gibran, Muhaimin berdebat dengan Gibran, itu artinya sebuah pengakuan. Ya, satu. Yang kedua, pengakuan yang kedua adalah ketika penarikan nomor urut, semua bergandengan tangan, happy. Ya, artinya apa? Pengakuan. Kalau memang toh tidak setuju menilai legalitas Gibran itu bermasalah, maka saat itu juga dilakukan protes, ya, gugat itu. Tapi tidak dilakukan. Kenapa belakangan dilakukan? Karena kalah dan tidak mengakui. Jadi pilpres ini, Pak, teman-teman sekalian, pilpres beda dengan seperti main kelereng, ya Bu Amel ya. Kalau main kelereng itu, kalau gundunya semua habis, bilang, oh nggak usah balikin lagi dah, nggak jadi main. Atau seperti main catur. Main catur begitu Anda kalah bentengnya diambil dua-duanya, Anda terbalikin tuh meja catur. Nggak jadi dah, nggak mau. Ulang lagi. Pemilihan presiden tidak seperti itu. Jadi saya bilang di MK waktu saya jadi saksi ahli, kita ini terhadap norma hukum harus konsisten, tak konsisten. Apabila kita sudah masuk dalam satu gelanggang, menandatangani berita acara, artinya Anda harus akui, menerima hukum acaranya. Hukum acaranya apa? Kalau sengketa proses pemilu, administrasi, katakanlah Gibran dianggap tidak punya kapabilitas, Anda gugat di Bawaslu. Tidak puas, Anda gugat ke PT UN. Itu jalannya. Bukan kemudian ketika di ujung di MK, ada persoalan selisih hasil, ya, selisih hasil, Anda tidak gugat. Anda gugat legalitas orang. Itu salah total. Ya, saya tahu bahwa mereka ini, para ahli hukum, tim hukum dari 01 dan 03, itu kan kawan-kawan saya juga. Yang biasa kita berperkara di MK, dia ngerti. Tapi untuk membuktikan kesalahan penghitungan tidak mampu dilakukan, ya, tidak mampu dilakukan. Kenapa? Karena mereka ini semua saling menjaga saksi-saksi itu. Ini ketat di pertandingan kemarin. Setiap paslon punya saksi diterjunkan pada wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Tapi tidak ada kemampuan untuk buktikan terjadi kecurangan apa. Oke, itu yang terjadi sebetulnya. Dan betul juga ternyata di dalam dissenting opinion hakim, 3 hakim MK itu, tidak satu orang pun mempersoalkan, tidak seorang pun yang ingin diskualifikasi Gibran. Artinya apa? Gugatan terhadap legalitas Gibran itu tidak benar. Ya, Gibran sah. Kemudian apakah terjadi kecurangan? Misalnya katakanlah kemarin terjadi politik bansos, ternyata dibantah. Dibantah oleh menteri dari kalangan PDIP sendiri, Bu Risma. Nggak ada politik bansos.
karena bansos dikirim by name by address, ya dikirim melalui rekening bank, dikirim melalui postal pos. Bagaimana saya pemilik rekening bank berterima kasih kepada pengirim? Saya nggak tahu saya terima. Wesel Post juga begitu. Jadi ada suatu gap culture terhadap persoalan poin seperti ini. Saya sebetulnya sudah ada 6 paper saya menulis tentang dilema pembuktian Pilpres ini. Itu dipakai juga oleh kubunya 03 dalam pembelaan mereka. Jadi saya anggap bahwa persoalan pemilu kemarin ini memang harus diperbaiki mekanismenya segala macam. Tapi upaya memperbaiki ini mengungkap kekurangan legalitas itu, ya, legalitas harus diajukan jauh hari sebelumnya. Ya, seperti soal situng itu ya, sistem hitung, kemudian yang lain-lain itu harus diuji di MK, nggak bisa diuji di DPR jauh sebelumnya, jadi jangan sebelumnya. Jadi saya lihat ini ada problem, memang ada masalah, tetapi kita tidak punya mekanisme bagaimana kita mengoreksi, ya kan? Jadi saya lihat di Pak Jayadi, perkembangan sidang-sidang di MK itu, ya, bahwa dialihkan persoalannya, tidak dilakui karena memang bagaimana membuktikan selisih suara, dan kemudian konsistensi terhadap norma hukum harus ada dalam perkara pemilu, ya. Di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017 sudah dikatakan sengketa proses di Bawaslu, sengketa hasil di MK. Undang-Undang Dasar pun mengatakan begitu. Ini MK memeriksa sengketa hasil. Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa pemilu juga begitu, sengketa hasil. Jadi bagaimana kita melempati? Jadi seperti itulah kira-kira, mudah-mudahan sudah terjawab. Oke, Mas Akam Jayadi, kalau saya nggak salah ini ya dosen di Alauddin ya, Alauddin. ilmu hukum ya. IAIN Alauddin. Kalau aku nggak salah nih. Iya. Asrul, tadi belum dijawab soal apa tuh? Belum dijawab soal hakim. Belum dijawab soal dissenting opinion ya. Ya udah. Jadi gini. Keluarkan transporter buat anak. Jadi apa namanya tadi pertanyaannya? Nah, ini belum dijawab soal dissenting opinion, di mana seorang hakim seharusnya tidak dibuka persoalan itu, persoalan di internal di dalam aja, tidak dibuka keluar. Itu gimana tuh kira-kira? Dissenting opinion apakah memang sebaiknya seperti itu atau dissenting opinion itu dibacakan setelah putusan lembaga, ya. Kan setuju. Tapi kemudian oleh ketua sidang dikatakan ada hakim yang berpendapat, silakan. Jadi dissenting opinion itu menyangkut norma, menyangkut filsafat berpendapat dari hakim yang berbeda pendapat itu. Jadi bukan unek-unek. Kalau unek-unek bukan begitu caranya. Unek-unek di dalam. Jadi saya lihat memang tujuannya baik dissenting itu supaya terbaca nih. Ya kan, diberikan tempat yang berbeda. Ini dasarnya begitu dissenting itu. Dan di mana-mana ya pengadilan, misalnya saya pernah ikuti dulu pengadilan International Court of Justice ya, ICJ dalam sengketa sifat dan ligitan, itu ada hakim yang berbeda pendapat, hakim dari Filipina. Dia membela kita. Jadi kira-kira kayak gitulah. Jadi kalau menurut saya ya nggak apa-apa dimuat, tetapi harus jelas ya ininya. Itulah kira-kira gitu ya. Kalau yang tadi yang asal usul hakim itu sebuah pilihan desain pembentuk MK, dan yang memilih itu Profesor Jimli dengan tim. Jadi kita merancang ya undang-undang MK, kemudian kita pilih model Perancis. Yang kita pilih ada model Perancis, tapi cara kerja kita pilih model Jerman. Ya, kira-kira kayak gitu jawabannya. Mudah-mudahan bisa terjawab lah. Ya. Baik, terima kasih Asrul. Ya. Ini Asrul, kalau kita lihat juga setiap akhir Pilpres itu selalu dibawa ke MK. Ya. Ini kira-kira apakah MK tidak bisa membuat semacam peraturan sehingga tidak terlalu mudah setiap kasus dibawa ke MK gitu ya, supaya itu tidak terus berulang dan menyita energi masyarakat. Kira-kira gimana tuh Asrul? Sebetulnya hukum acara sudah jelas.
ya misal pilkada, ya pemilu kepala daerah, pada tingkat kabupaten kota harus selisihnya itu maksimal 2,5%, ya kan? Tapi di bawah juga, ya kan? Di bawah juga karena orang penasaran kali-kali dikabulkan, ya kan? Kali-kali dikabulkan, kali-kali menang, kan begitu. Jadi pilkada semacam kayak sebuah perjudian juga kalau menurut saya, ya. Kemudian kalau sengketa sengketa pemilu gubernur nggak boleh lebih dari 1,5%. Itu sudah ada rambu-rambunya yang disebut sebagai hukum acara. Ya, hukum acara MK yang disebut secara teknis namanya peraturan Mahkamah Konstitusi. Itu sudah ada. Demikian juga kemarin. Demikian juga kemarin sengketa Pilpres. Ya kan? Masih dipersoalkan lah cara kampanye macam-macam menyangkut proses. Saya sudah kasih filosofinya ketika saya menjadi saksi ahli di MK kemarin ya. Bahwa kenapa? Oke. Terputus Putus lagi. lagi? Iya, kita menantikan. Bapak Ibu yang ada di ruang virtual kalau mau ikut berkomentar, berpendapat, boleh raise hand, boleh juga tulis di kolom komentar. Oke. Oke Pak John, setelah Pak Asrun kembali ya. Ya. Oke. Putus lagi. Iya, jaringannya kurang stabil kayaknya di tempatnya Prof. Andi Asrun. Kita menantikan kembalinya Prof. Asrun, Bapak Ibu, sahabat terkasih. Oke, Prof. Ya, Andi. Asrun, masuk lagi, silakan. Ya. Ya, jadi hukum acara ini sudah ada jelas. Jadi ketika saya menjadi saksi ahli di MK, saya bilang, kita ini menguji perkara yang rambunya udah jelas. Bahwa sengketa sekarang di MK adalah sengketa perolehan hasil. Karena memang begitu hukum acaranya. Anda mau balik, nggak mau persoalkan suara, loh. Berarti Anda mengingkari hukum acara. Kalau kita lawyer ini, ahli hukum, ya, pendapat hukum, advokat, kita harus berpedoman pada hukum acara, nggak bisa enggak. Mereka lompat. Kenapa mereka lompat? Karena tidak bisa membuktikan kecurangan perolehan suara. Ya kan? Kan dia maunya begini. Kalau semua ini dikatakan curang, maka hasilnya harus ditolak. Kira-kira maunya begitu. Ya. Tapi membuktikan sendiri nggak bisa. Ya, tidak bisa kalau kita ikut sidang, nggak bisa. Ya, Oke. saya sih bisa juga bilang dalam hati, ya Anda mau lawan saya kuasai betul hukum acaranya. Oke, baik. John Oke, Kering. baik. John mau menyanggah John ini, John. Makasih Asrun, silakan. Atau anggap aja ini memang rezekinya pengacara ya. Kalau nggak ada Oh kasus, iya. nggak ada. Nah, saya bagi Elsa sama John dah. Ya. Wah, si John, John. Silakan, John, silakan. Dia mau menyanggah nih, advokat lain nih, John ini. Advokat lain. Mute, masih mute. Tolong masih di mute. Ya, sudah astu Oke. unmute. Terima kasih Ibu Amel dan Pak Elza dan Asrun, Pak Asrun. Saya terima kasih pertama bahwa dapat kuliah hukum nih yang menarik ya. Saya awam sekali soal hukum, tapi setelah mengikuti penjelasan Prof. Asrun, saya mendapatkan penerangan yang baik lah ya. Saya bertanya satu, tadi waktu Prof. Asrun menjelaskan tentang keputusan MK yang pertama soal G30 SPKI tadi, itu nge-freeze ya, nge-freeze sehingga terputus penjelasannya tentang hakim yang semuanya Islam yang mengadili tentang status G30S. Kemudian terpotong, Jimli protes, kok ini Islam semua hakimnya gitu ya. Bagaimana? Bukan hakim. Saya nggak tahu. Bukan hakim. Saya nggak tahu. Bukan hakim. Iya. Ya, itu tolong diceritakan lagi ya, biar saya paham, supaya juga nggak terputus yang tadi yang lain. Nah, jadi kedua, gini. Yang dulu Asrun, biar. Ya. Boleh nggak satu lagi ya? Ya, satu lagi, ya. Ini soal Gibran ya, soal Gibran. Iya. Saya awam, sekali lagi saya awam, dan penjelasan Prof. Asrun tadi sangat gamblang ya. Saya paham sebagai legal formal tuh memang begitu.
kita harus patuh lah, keputusan hukum memang begitu. Tapi di lain pihak, rakyat itu, masyarakat banyak yang juga seperti saya barangkali nggak paham-paham amat soal hukum ya. Dalam hatinya mereka menolak terus ya, bahwa Gibran itu sah dicalonkan. Walaupun secara hukum Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan dan sudah sah pula ya. Tetapi banyak ini para tokoh masyarakat ya, yang tetap menolak keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut ya. Secara politik, secara moral, dan lain-lain ya. Nah, sampai saat ini mereka juga belum menerima dengan ikhlas tuh ya kemenangan Gibran. Sebenarnya apakah dalam hal ini ya, bagaimana sih sebenarnya kita harus bersikap? Apakah menelan bulat-bulat itu keputusan Mahkamah Konstitusi, atau kita juga mendengarkan tokoh masyarakat ya, yang juga kejujurannya terjamin lah selama ini, kredibilitasnya kita akui bahwa dia adalah orang-orang baik gitu. Nah, pertimbangan mereka kan sebenarnya begini, kalau bukan Jokowi, presidennya tentu Gibran susah dong ya masuk ya. Itu seolah-olah dipaksakan. Artinya Jokowi dan keluarganya memanfaatkan celah hukum yang sedikit, yang sempit gitu ya. Walaupun akhirnya benar secara hukum gitu. Nah, saya ingin pandangan Prof. Asrun sebagai awam ya, bagaimana harusnya bersikap gitu. Terima kasih. Nah, pertama-tama saya jelaskan dulu tentang larangan anggota PKI tadi ya. Jadi, ada ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu yang melarang bagi mereka yang pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G13 PKI, dilarang menjadi calon anggota legislatif. Ya, itu poin itu. Kemudian oleh tokoh-tokoh Islam ini mengajukan gugatan ke MK, ya, yang dalam bahasa teknis namanya permohonan pengujian undang-undang, permohonan. Tapi dalam bahasa apa? Digugat undang-undang ini, ya. Dalam persidangan Jimli tanya, bapak-bapak ini kerugiannya apa? Menjadi caleg, bapak ini bekas anggota PKI. Karena untuk menguji satu undang-undang, ya, orang harus mendalilkan, menyatakan dia mengalami kerugian. Ya. Jadi kalau ada undang-undang ini, saya nggak bisa nyalek karena saya mantan PKI. Ya. Kemudian MK menguji undang-undang itu dan membuat putusan bahwa orang tidak bisa dilarang, ya, untuk melakukan kegiatan politik karena keyakinan politiknya. Apalagi dinyatakan, ya, dengan nada ketidakpastian hukum, orang yang pernah terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Menghukum orang itu harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini nggak ada putusan pengadilan. Ribuan orang dikirim pulau buruh, ya, ribuan orang disita hartanya, ya, dan kemudian ini adalah peristiwa politik, bukan peristiwa hukum. Siapa mengalahkan siapa? Demikian juga kalau PKI yang menang. Kalau PKI yang menang, begitu juga kelakuannya. Jadi peristiwa politik. Oleh karena itu, Jimli mengatakan, para hakim MK mengatakan, ini tidak benar nih. Orang dinyatakan bersalah tanpa nomor pengadilan dan dilarang berpolitik karena suatu alasan yang tidak jelas. Ya, itu dasarnya. Dan itu melanggar konvensi-konvensi internasional dan konstitusi sendiri melarang hak politiknya dicabut tanpa melalui pengadilan. Nah, jadi yang membela hak-hak orang PKI itu adalah para aktivis Islam. Karena itu Jimli bilang, Anda kan bukan korban, hadirkan juga para korban caleg-caleg itu. Tapi ketika putusan itu dibuat, ya, putusan dibuat, masa pendaftaran caleg itu sudah selesai. Masa pendaftaran caleg sudah selesai. Oleh karena itu, putusan ini, putusan MK ini, hanya menjadi semacam crowning, orang dimahkotoi kembali hak politiknya. Dia tidak bisa pakai lagi karena 5 tahun ke depan mungkin sudah mati apa segala macam. Nah, ini orang-orang tua, para anggota PKI itu, ya ex PKI, orang yang dituduh anggota PKI.
Jadi namanya dimahkotai kembali haknya. Jadi itu yang pertama ya. Kemudian soal putusan 90. Putusan 90 ini adalah mengikuti perkara-perkara yang lain. Ada perkara sejenis. Ada 5 perkara yang sama. Dan sudah ditolak oleh MK terkait perkara ini. Nah, ketika di injury time, di detik-detik terakhir ini mau dibuat putusan, nongolah Anwar Usman. Ya, dengan alasan selama ini dia sakit segala macam tidak bisa. Ya, tidak ada satupun para hakim MK yang menolak pada saat itu. Sebetulnya 8 orang ini bisa mengatakan Pak Anwar Usman nggak bisa ikut karena Bapak berada di ujung. Ya, tadi dapat hakim boleh menolak, boleh memboikot, ya, dan hak moral ini nggak dipakai. Itu masalahnya. Tuh, yang kedua, di dalam setiap pengujian undang-undang, apabila ada pihak yang dianggap punya kepentingan, maka dia diundang sebagai pihak terkait namanya untuk didengar keterangannya. Gibran, kamu punya kepentingan terhadap ini, harus dipanggil. Itu hukum acara MK, tapi tidak dilakukan oleh 8 orang hakim ini. Artinya siapa yang melanggar hukum acara? 8 orang hakim ini harus dipanggil nih. Dan ternyata memang tidak ada kepentingan antara Gibran dengan pemohon yang anaknya Benyamin itu, karena kemudian Gibran digugat di pengadilan, dianggap Gibran tidak berterima kasih, cuek dan segala macam. Ya, itu intinya. Jadi nggak salah Gibran. Dan putusan uji undang-undang ini bersikap erga omnes, bersifat berlaku untuk semua orang. Beda dengan perkara perdata atau pidana yang menyangkut perseorangan. Jadi ini disebut konflik kepentingan yang sering disebut-sebut oleh pakar itu ya, para ahli masyarakat dan segala macam, itu untuk kategori perkara perdata. Ya, persengketaan antar warga negara. Atau perkara pidana, ya, untuk suatu tindak pidana yang diwakili oleh negara untuk menghukum orang ini. Ya, menghukum pelaku. Beda dengan undang-undang, pengujian undang-undang tidak ada. Dan kalau mau dibilang konflik kepentingan, MK udah banyak melakukan konflik kepentingan. Misalnya uji tentang batas usia panitera pengganti. Itu diuji di MK. Ya, nggak ada konflik kepentingan. Kok ini? Ini karena persoalan politik aja. Norma hukumnya jelas. Dan kemudian ketika setelah putus 90, dibentuklah MK-MK oleh Anwar Usman, oleh ketua MK waktu itu. MK-MK sementara yang diketuai oleh Jimli, ya, Profesor Jimli Asidiki. Diuji. Dan 99-nya dinyatakan sebagai melanggar etik. Yang paling berat Anwar Usman. Ya, Anwar Usman dianggap sangat melanggar etik. Tapi apa yang terjadi? MK-MK membuat putusan memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua sebagai melampaui kewenangannya. Karena di dalam pasal 41 PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 1 tahun 2003 tentang MK-MK ini tidak ada klausul pemberhentian ketua oleh MK-MK. Yang dinyatakanlah tugaran tertulis, sanksi berat, kemudian pemberhentian sebagai hakim MK. Nggak ada. Kenapa? Karena hakim MK itu dipilih dari dan oleh anggota hakim MK. Bukan oleh orang lain, bukan oleh presiden, bukan oleh DPR. Kesalahannya begitu. Jadi MK-MK ini melampaui kewenangannya. Karena itu Anwar Usman menguji pemberhentian dia, pemilihan ketua ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Saat ini masih berjalan. Nah, jadi kemudian lagi, kalau dianggap bermasalah, ya putusan 90 ini, ada lagi perkara 141 yang hampir sama, menyangkut perkara calon wakil presiden, tapi diajukan oleh pemohon yang berbeda dan argumentasi hukum yang berbeda. Jadi boleh. Putusan 141 ini diputus oleh 8 orang hakim minus Anwar Usman.
tapi dikuatkan putusan 90. Siapa yang bersalah? Nah, logika-logika seperti ini, cara berpikir seperti ini sebetulnya harus disampaikan pada publik, sampaikan kepada masyarakat sebagai edukasi. Tapi yang terjadi adalah sentimen politik, beramai-ramai, ya. Bahkan mengatakan ada dinasti, ada politisasi, ada penyalahgunaan, ada campur tangan presiden, cawe-cawe segala macam. Real hukumnya nggak seperti itu. Real hukum seperti itu. Kita tahulah ada orang seperti Saldi Isra, ya, ada yang lain-lain. Saya percaya dengan Saldi. Ya, tetapi jalan itu, perkara itu 1990 dibenarkan di pasal 41. Dan kemudian tidak ada satu orang pun di antara paslon itu, ya, paslon nomor urut 1, Anies Muhaimin, paslon nomor 3, Ganjar Mahfud. Mahfud adalah ahli hukum tata negara, ahli politik sebetulnya. Tapi nggak protes Gibran. Dia tidak protes legalitasnya. Dia akui bertanding. Artinya, ini pengakuan. Kalau ada guru besar, ya rame-rame protes segala macam, tuduh curang, saya kira posisi mereka seharusnya tampil sebagai saksi ahli di MK. Memberikan pendapat. Bukan amicus curiae. Amicus curiae itu tidak dikenal dalam hukum kita. Tidak diatur dalam hukum acara. Itu impor dari barat. Bukan saya anti barat. Tapi kita berbicara tentang legal procedure, hukum acara. Jadi harus ikuti, baru masuk. Ya. Kalau beramai-ramai, ini kan gimana caranya? Kemudian lagi yang jadi masalah, kenapa tidak dipersoalkan pemeriksaan sengketa Pilpres ini yang hanya 14 hari kerja? Kenapa nggak dari kemarin dipersoalkan? Ya kan, ini semua kan artinya pertandingan politik yang menurut saya ya lebih banyak basa-basi jadinya kayak gini. Sekarang pilkada, terjadilah koalisi PDIP dengan Gerindra di Lampung. Ya di daerah lain di Banten susah sekali di koalisi Indonesia Maju bersatu untuk menghadapi PDIP misalnya. Nah, semua ini artinya politik menjadi seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan John bisa jawab ya. Jadi tadi soal yang gugatan pasal larangan PKI itu diajukan oleh tokoh-tokoh Islam. Kemudian bergabunglah korban-korban yang dituduh sebagai mantan anggota PKI. Yang persoalan tadi yang suara-suara dari guru besar yang kita terima sebagai penyeimbang aja. Ya, penyeimbang. Semacam suatu suara moral. Walaupun nggak benar juga. Ya, seperti Pon Maklis bilang nih terjadi generasi maling lah. Rejim maling segala macam. Saya kira kan omongan-omongan seperti itu jangan disampaikan oleh guru besar, apalagi tanpa fakta. Ya, kan susah ini kayak gini. Dan kemudian ya Jokowi sudah terlanjur menjadi tokoh populer dan dicintai oleh rakyat. Kinerjanya diakui 80% berhasil memuaskan rakyat. Lepas daripada kita tidak setuju segala macam. Buat saya cara berdemokrasi yang sehat, cara beroposisi yang sehat. Anda boleh tidak setuju, tapi ungkapkan kenapa Anda tidak setuju dan way out-nya gimana. Itu baru cara beroposisi benar, ya kan? Jangan sekedar menolak terus, ya menolak ini dan kemudian mengambil tepujan yang salah. Seperti namanya apa tuh? Mahkamah militer, mahkamah rakyat luar biasa yang diadakan UI. Itu tidak kenal dan hukum dan itu sebuah sandiwara aja. Masa presiden dipanggil dalam suatu forum yang informal seperti menteri dipanggil seperti itu mempertanggungjawabkan kebijakannya. Jadi ngaco pakai saluran resmi dan bertandinglah di pemilu. Kira-kira gitu. Terima kasih. Baik. Amel ada pertanyaan di kolom chat ya, bisa Ya, dibaca. ada di kolom komentar dari Nanda Derista. Apakah ada undang-undang yang mengatur larangan hakim Mahkamah Konstitusi memutus perkara apabila suatu perkara tersebut terdapat objek yang memiliki hubungan kekeluargaan? Contoh Gibran dengan Anwar Usman dalam putusan MK nomor 90. Oke, saya jawab ya. Ya, silakan Prof. Jadi tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Karena uji undang-undang bersifat pengujian norma. Tidak menyangkut kepentingan individual. Beda dengan perkara perdata maupun perkara pidana. Ya kan kalau ada perkara pidana misalnya yang diadili sekarang tuh Perong, apa namanya Peggy Setiawan alias Perong. Bapaknya tidak boleh menjadi saksi untuk Perong.
karena ada hubungan darah semendak ke atas ke bawah. Nggak boleh. Dia hanya bisa memberikan keterangan tanpa dibuat sumpah. Tapi kalau uji undang-undang tidak menyangkut manusia nih, menyangkut norma, tidak ada larangan. Ya, kalau ada ketentuan di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu menyangkut perkara perdata dan pidana, tidak menyangkut uji undang-undang. Ya, kira-kira kayak gitu jawaban saya. Ada lagi yang lain? Intinya apa? Ada yang raise hand di sini? Ya, ada yang raise hand? Mbak Tami? Silakan, kalau ada mau bertanya. Bang Prof. Asrun. Ya, Cuman silakan. kalau melihat penjelasannya itu kan bagus, jelas ya. Tapi dengan asumsi menurut saya itu pertama tuh seperti politik di Indonesia nih ruang hampa polos gitu ya. Semua berjalan jujur apa adanya. Tidak ada atur mengatur. Itu yang pertama ya. Semua seperti sesuai koridor. Di kita kan nggak begitu juga. Terus yang kedua itu adalah kalau untuk kasus Gibran ini kan Prof. Asrun menurut saya tidak ini ya, pendapatnya juga pasti ada pemihakan dong ke dia gitu loh, bagaimanapun kemudian argumen yang dibangun. Karena secara subjektif Prof. Asrun kan kepemihakannya sudah jelas ke situ gitu. Kalau misalnya ada yang lain juga yang berbicara dengan melihat dua sisi, itu sebenarnya akan lebih menarik. Saya cuma bilang itu aja, bahwa politik di Indonesia tuh bukan lurus-lurus saja, bukan hanya kemudian bermain pada legal-legal saja. Dan yang kedua, Prof. Asrun kan juga orang yang punya kepentingan di situ kan, gitu yang dalam kasus Gibran. Jadi ya pasti ya nyari-nyari yang pas-pas juga. Makasih ya Bang Prof ya. Oke, saya kira tidak usah dijawab ya Asrun. Ini Nggak usah, itu kan unek-unek aja itu. Oke, baik, terima kasih ya. Ya, memang kalau orang hukum itu bicara 10 kepala 10 pendapatnya ya, dan pastilah setiap orang tuh punya kepentingan di dalamnya. Jadi Nggak apa-apa. kita harus mendengarkan sepenuhnya pendapat itu. Kita tahu ada bias-bias di situ. Oke. Ini ada yang raise hand? Ada Rudolfo Madi, Mas Rudolfo Madi, silakan. Saya ask to unmute. Silakan. Iya, selamat malam. Terima kasih moderator. Selamat malam Prof. Asrun. Menarik memang kalau kita bicara, saya lihat tadi judulnya itu, saya baca sepintas itu menarik sekali. Cuman pada kesempatan ini saya nggak masuk pada materi yang sudah selesai menurut saya, Prof. Ya. Karena kalau bagaimanapun itu kan ada asas hukum kita, itu jelas tuh bahwa undang-undang itu kejam, tapi demikianlah bunyinya. Ya suka tidak suka, itulah undang-undang, itulah hukum. Cuman saya tertarik dengan Prof. Asrul bahwa terkait dengan tentu membidangi betul ilmu hukum tata negara. Saya mulai begini, Prof. Indonesia ini kan ada konsep trias politik, kayak ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana ketiga lembaga ini kekuatannya atau kedudukannya itu sama, artinya tidak boleh diintervensi oleh lembaga-lembaga satu di antaranya. Maksud saya begini, Prof. Dulu saya sedikit belajar ilmu negara, mengapa sampai ada sih hukum di negara ini. Saya cuma tangkap sedikit saja yang saya mau paparkan, bahwa dulu kan kalau anggapannya ya, bahwa kalau hukum nggak ada itu, maka manusia yang satu akan menjadi serigala untuk manusia yang lainnya. Begitu sebaliknya. Makanya lahirlah paktum ya, perjanjian mereka sepakat untuk satu negara hukum. Itu sedikit pengantarnya, bahwa kemudian Prof, saya tertarik bahwa ada makanya ada asas hukum kita juga menyatakan, walaupun banyak yang nggak terima ya terkait keadilan atau kepastian hukum yang belum tegak di Indonesia ini, tapi ada asas hukum kita yang menegaskan bahwa alangkah sia-sianya seseorang itu menganggap sepele atau menyampingkan hukum, tetapi di satu sisi
dia membutuhkan bantuan hukum. Itu adalah asas. Saya mau sorot tadi, menarik tadi asas nebis ini keputusan dan menulis satu karya skripsi. Itu ada contoh kasusnya di kampus saya di Flores, tempatnya di Rute. Jadi dulu ada kategori, saya mau tekan sorotkan di sini tentang nebis ini demnya Prof. Apa sih nebis ini dem itu? Dulu ada perkara tanah. Jadi awalnya disengketakan, dimohonkan untuk diadili dengan waris begitu. Kemudian diputus bersalah. Kemudian diajukan gugatan tahun kemarin ini 2023 dengan perbuatan melawan hukum. Namun dari sisi asas nebis in idem kan ini objek yang sama, orang yang pemohon yang sama, bukti yang sama. Nah, itu dikatakan nebis in idem. Cuman kalau materinya kemarin itu waris, kemudian digeser dengan perbuatan melawan hukum, itu boleh. Cuman saya mau lari ke putusan Mahkamah Konstitusi. Tadi Prof bilang bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi, kalau saya nggak salah simak, itu ada uji coba ya, dengan percobaan atau inkonstitusional, namun tetap diberlakukan. Pertanyaannya, tadi Prof bilang juga bahwa putusan Mahkamah Konstitusi melekat naik di sini dan ini kan demi kepastian hukum, Prof. Berbeda halnya ketika ada perkara di pengadilan negeri, kita bisa lakukan upaya hukum banding, kasasi, dan lain-lain, dan PK lah. Nah, pertanyaannya, apakah putusan dari Mahkamah Konstitusi ini, memang dia kan bunyinya memang bersifat final dan mengikat. Cuman kalau seandainya nebis in idem tadi itu dikaitkan dengan perkara yang sudah saya contohkan, itu boleh nggak, Prof? Karena begini, kita kan ada 9 lembaga tinggi negara ya, termasuk di dalamnya komisi yudisial. Ada komisi yudisial yang mengawasi moralitas hakim. Pertanyaan saya, apakah hakim konstitusi dan hakim agung bisa diadili di sana atau dikoreksi atau diperiksa oleh komisi yudisial? Dia kan masuk lembaga tinggi lembaga tinggi negara. Sementara kemarin saya soroti lagi tadi, kalau tidak terima itu dibawa ke PT UN. PT UN ini masuk lembaga tinggi negara atau tidak? Belum lagi keputusan dari PT UN nanti. Itu bagaimana? Bisa diterapkan atau tidak? Begitu kurang lebih, Prof. Terima kasih. Oke. Jadi pertanyaan membingungkan buat saya. Nggak fokus perkara apa yang mau ditanyakan ya. Jadi kalau nebis in idem itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MK, suatu perkara tidak boleh diajukan lagi untuk kedua kalinya oleh orang yang sama, ya, atau oleh orang lain, tapi pendapatnya sama. Itu nebis in idem namanya. Ya, ne itu tidak boleh, idem itu sama, nggak boleh sama. Namanya nebis in idem. Nah, jadi nggak boleh. Tapi kalau suatu norma hukum, seperti contoh tadi yang soal masa jabatan kepala daerah, menghitung satu periode, ya, ukuran satu periode, itu sudah, kalau nggak salah sudah pernah diajukan ya ke MK, tapi ditolak oleh MK. Kemudian saya ajukan kembali, ya, saya ajukan kembali dengan pemohon yang berbeda, alasan yang berbeda, kemudian batu uji undang-undang dasarnya berbeda. Ya, jadi saya ajukan ini dan kemudian berhasil, bukan karena saya mantan staf ahli MK, ya, karena berkali-kali juga saya gagal juga perkara MK, ya kan. Kalau perkara yang diajukan oleh Denny kemarin tahun 2009 soal larangan quick count itu, ya, di Pilpres, itu karena memang satu. Oke, jaringannya terganggu lagi ya. Prof. Asrun.
Kita masih menantikan kembalinya Prof. Asrun. Oke, silakan Oke, Prof. saya sambung lagi ya. 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 Jadi tadi kawan kita tadi ya dari Rute atau dari NTT kelihatannya Rudolfo ya. Jadi persidangan di MK itu Pak, persidangan sifat terbuka. Dibaca ini risalah-risalah sidang. Dan ketika hakim MK membuat putusan, dia punya legal reasoning yang menopang putusan itu. Ya, seperti kemarin misalnya ya dalam pengujian dalam dalam putusan Pilpres itu. Jelas hakim MK tidak bisa menyampingkan aturan konstitusi dan aturan MK sendiri, undang-undang MK dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Bahwa MK itu hanya memutus sengketa hasil, bukan sengketa yang lain. Bukan persoalan bukan persoalan dinasti politik, bukan urusan cawe-cawe Presiden Jokowi, bukan urusan bansos yang secara nyata dinyatakan bansos itu adalah tidak ada kaitannya dengan Pilpres ya. Itu sudah dijelaskan soal itu. Jadi kalau kita ini menjadi ahli hukum ya kan, memang kita diajukan oleh mereka yang punya kepentingan terhadap sebuah perkara. Nah, bakal mungkin kita diajukan oleh seorang pemohon yang pihak berperkara dengan tujuan mencoblosan dia tidak, ya kan? Tetapi juga kita juga jangan sampai konyol, ya kan? Membuat satu pendapat yang tidak punya legalitas, yang punya dasar pijakan hukum, moral dan etika. Karena etika itu sandarannya di hukum. Di peraturan nggak bisa lepas ngawang-ngawang kayak balon gas ke atas ya. Jadi kita ini di MK itu adalah sampai hari ini adalah pengadilan yang sangat transparan, bisa diikuti dan kemudian begini, kalau ada satu perkara lain kali ya buat kawan-kawan yang ini kan belajar juga kita namanya ya kan. Kalau Anda tidak setuju atau Anda punya concern ya punya kepedulian suatu perkara, misalnya kemarin ya ada uji undang-undang batas calon wakil presiden. Ya, Anda nggak setuju, Anda maju sebagai namanya pihak terkait bermohon boleh ke MK. Ya, dan ini menjadi potongan hukum. Sebetulnya para guru besar kemarin bisa maju sebagai pihak terkait berbondong-bondong, terutama guru besar hukum. Kalau guru besar psikologi, guru besar politik, ya nggak ngerti hukum, ya kita maklumin aja. Tapi mereka yang mengerti hukum, itu harus maju. Ya, memberikan pendapat, ya, menjadi pihak dalam perkara. Kalau Anda tidak menjadi pihak, Anda tidak punya hak untuk berbicara di dalam forum. Itu jelas itu. Misalnya siapalah, ya kan, kemarin. Atau ketika rame-rame kemarin ada putusan tentang batas usia calon kepala daerah, ya kan, dibuat sama Mahkamah Agung. Anda boleh maju sebagai pihak. Oleh karena itu, sikap aktif penting. Ya kan, punya kepentingan, punya pendapat hukum, punya keyakinan yang berbeda, keyakinan politik, haluan politik, diadu di pengadilan. Itu baru cara berpikirnya jelas. Orang bisa lihat runtut tidak cara berpikirnya, emosional atau tidak. Ya kan itu makanya. Jadi saya kemarin memberikan pendapat di MK memang diajukan oleh pasangan calon Prabowo Gibran, ya kan? Tapi saya memberikan pendapat dan diuji pendapatnya di MK. Saya dasarnya jelas, undang-undang saya sebutkan, pasalnya saya sebutkan, ya, oke. Dan kemudian ini ada pertanyaan, apakah MK tunduk dengan undang-undang pokok kehakiman? Lah dalam kaitan apa? Ya kan, bahwa dia salah satu pelaksana kehakiman, iya. Tapi hukum acaranya antara peradilan umum yang dipuncaki oleh Mahkamah Agung dengan peradilan konstitusi oleh MK itu berbeda hukum acaranya. Oleh karena itu hakim MK tidak tunduk pada komisi yudisial. Kenapa? Karena komisi yudisial itu mengawasi hakim agung, hakim-hakim pengadilan. Kenapa? Karena susunan peraturannya dia ditaruh di bawah setelah hakim-hakim itu.
Ya kan, setelah pasal 24 kekuasaan kehakiman, baru pasal 24B Komisi Yudisial. Setelah itu MK 24C. Jadi MK itu tidak tunduk kepada Komisi Yudisial karena konstruksi konstitusinya begitu. Kecuali hakim MK itu ditaruh 24A. Ya. Kemudian Komisi Yudisial 24C misalnya. Jadi urutannya jelas. Apa yang diatur, siapa yang diatur, konstruksi hukumnya begitu. Oleh karena itu, kalau menurut saya ya, memang kita ini harus rajin-rajin. Kalau ada sesuatu tidak setuju dengan suatu undang-undang, uji undang-undang di MK. Anda tidak setuju dengan suatu kebijakan presiden, uji undang-undang, diuji di pengadilan negeri atau di PT UN. Ya, satu tindakan namanya aktif positif ya. Jadi diuji. Jadi kita ini, saya terus terang bangga, saya salut dengan Perludem. Ya, Perludem itu kalau ada tidak setuju dengan satu undang-undang pemilu, diuji di MK. Ada tidak setuju dengan KPU, diuji di Mahkamah Agung. Jadi sikap kita ini, ya boleh. Kalau Anda nggak ngerti, Anda tanya dengan lawyer yang seiman, sehalem politik dengan Anda gitu kan. Jadi jangan sendiri juga. Nanti mengajukan pengujian undang-undang, mengajukan satu perkara, mirip mengirim surat berkabar seperti ke kampung, ya kan, berkabar seperti ke pacar, ya. Jadi boleh. Kalau saya sih boleh aja, beda-beda pendapat gak ada masalah ya kan, tapi malamnya jelas, mekanisme jelas, itu berbeda pendapat ya kan. Dan memang belajar ya. Amel ada pertanyaan barangkali Amel? Amel gak bertanya? Enggak, aku menyimak, aku belajar hukum, Prof, karena aku sama seperti Abang John, awam juga mengenai kasus-kasus ini. Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, Asrun, ini mungkin apa kita sudah sampai di penghujung waktu. Ini pertanyaan Boleh. sebelum ditutup ya. Ini MK sudah 20 tahun. Kalau Ya. kita lihat di apa ya, survei-survei ya, tingkat kepercayaan orang terhadap MK itu menurun jauh dibanding ketika MK itu dilahirkan, gitu kan. Apalagi sekarang dengan kasus yang seperti ini. Nah, kira-kira sebenarnya apa yang salah sehingga tingkat trust kepercayaan orang kepada MK itu makin menurun? Apakah mungkin proses pemilihannya sebenarnya sudah benar, tapi memang bangsa ini sudah kehilangan dalam tanda kutip negarawan-negarawan ya, termasuk negarawan di bidang hukum, sehingga yang terpilih adalah orang-orang yang mungkin sekarang menduduki jabatan di MK, tapi secara integritas, secara keilmuan, dia sebenarnya tidak memenuhi syarat. Kira-kira apakah mungkin seperti itu? Dan bagaimana supaya MK ke depan ini bisa lebih baik setidaknya seperti di awal-awal ketika MK berdiri. Ya, itu. Ya, saya jawab ya. Ya. MK itu mulai ngaco sejak zamannya Mahfud jadi ketua. Ya. Dan Jimli itu menjadi korban dari Mahfud. Ya, jadi ketika MK mengabulkan syarat alokasi anggaran 20% dari APBN, kemudian ada gerilya politik dari istana untuk menjatuhkan Jimli. Agar Jimli tidak terpilih kembali sebagai ketua MK. Mahfud masuk di situ. Ya, Mahfud masuk di situ. Dan kemudian putusan yang paling fatal dibuat Mahfud adalah putusan tentang TSM itu. Pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif. Mahfud membuat suatu konstruksi hukum yang besar, tapi dengan sampel kecil. Kenapa saya ngomong gini? Ini perkara saya. Saya sih senang perkara saya dikabulkan oleh Mahfud. Ya, dalam perkara pemilu Gubernur Jawa Timur. Tapi kemudian hanya karena persoalan kecil, kemudian Mahfud membuat konstruksi besar. Persoalan kecil saya maksud adalah bagaimana para santri-santri ini, santri kecil menggunakan undangan pemilu untuk mencoblos atau orang lain dan berkeliling. Hanya satu mobil, di 3 tempat. Kemudian dikatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur sistematis. Sejak saat itu, perkara TSM ini dimanfaatkan secara liar oleh ketua MK selanjutnya, Akil Mokhtar. Jadi Akil menggunakan dalil itu untuk memeras, mencari duit, dan hakim MK ini
ketua hakim MK ini, Akil Muhtar, dihukum penjara seumur hidup. Sejak saat itu degradasi itu. Orang hilang kepercayaan. Karena Akil tidak secara aktif memainkan peran untuk bagaimana mencari, termasuk membuat percetakan. Jadi formulir C1 itu, kertas suara itu dibikin di dalam mesin yang dibuat sendiri, dibikin sendiri, dipunyai oleh Akil Muhtar, dibawa ke MK sidang. Bahaya sekali. Dan puncak dari kekonyolan itu adalah ketika dia meminta Bupati Banyuasin terpilih, jangan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, karena masih ada urusan dengan MK. Dan kemudian terbongkar bahwa dia terima suap dan segala macam lah. Kayak gitu. Tambah lagi, ada Patrialis Akbar, senior DHMI. Itu juga bermasalah juga, ditangkap juga. Dan ditangkap ketika dia berjalan-jalan dengan seorang perempuan. Saya akan jadikan istrinya. Kasus suap. Dan kemudian gitu juga. Ya memang ada persoalan ya, ada tuntutan kemarin, saya akui juga. Ya ketika Pak Anwar Usman menikahi adiknya Jokowi, diminta Anwar Usman berhenti jadi MK. Ya kan? Kan ini kan pilihan pribadi. Pilihan pribadi, dia menikah dengan orang, kemudian dia mau berlanjut, ya dia mau berlanjut, boleh berlanjut. Tapi tentunya kembali kepada catatan pribadi yang bersangkutan, ya kan? Apakah dia mengundur atau tidak? Ya, ternyata sekarang setelah melalui proses 90 itu, 90, kasus 90, dia tidak lagi meriksa perkara-perkara terkait dengan perkara PSI atau perkara yang menyangkut keponakan dia. Ya itu yang menimbulkan masalah. Memang nggak bisa dipungkiri di persoalan itu. Dan harus ada evaluasi total. Ya kan? Tetapi bukan hanya Anwar Usman yang punya problem. Misalnya Arif Hidayat bicara kemana-mana, bicara tentang MK. Sebetulnya hakim MK itu, seperti juga Profesor Mahfud ya, dia tidak boleh rajin-rajin talkshow. Saya, waktu disertasi saya, studi disertasi lapangan di Manila, di Filipina, selama sebulan dari utara ke selatan saya jalan, nggak ada hakim-hakim MK tuh terlibat dalam arisan. Hadir di perkawinan setelah pulang. Dia nggak ada, misalnya tunduk-tunduk cawe-cawe kayak kita duduk nongkrong-nongkrong, nggak ada. Kulturnya seperti itu, ya. Dan kemudian saya kira memang ya saya sependapat lah ya kan, orang-orang punya integritas maju sebagai hakim MK yang punya integritas. Tapi integritas itu Elza harus diuji dan teruji setelah kita mapan hidup kita, ya. Mapan hidup kita. Tapi bukan berarti yang nggak punya duit tidak punya integritas. Kadang-kadang ujian itu datang ya dengan sebuah gemerlap yang tidak bisa ditahan sama orang. Ya, jadi saya lihat begitu ininya, ya. Dan kemudian ya, saya kira memang karena kita ini kan penulis ya, mungkin bagus juga kita menulis hal-hal yang buruk dari sebuah lembaga, dijadikan tulisan pop, ya kan, dengan dibaca oleh masyarakat. Jadi saya kira perjalanan ke MK begitu, dan jangan lupa di samping hal-hal buruk, catatan buruk tentang MK, kita juga menikmati hal-hal positif dari MK. Hal yang paling positif yang diterima, dinikmati oleh orang semua adalah bisa mencoblos dengan KTP apabila di DPT tidak terdaftar, ya kan? Itu yang harus dicatat. Jadi jangan semua dilihat negatif. Ya, atau ada catatan negatif, saya sepakat. Tapi juga harus diinikan hal positif. Sama juga dengan Pak Jokowi lah, jangan semua dilihat hal negatif dari Jokowi. Ya kan? Anda kan pengen juga naik kereta bus kan, itu hal positif dari Pak Jokowi. Nah ini saya nggak terlalu serius ya, saya sedikit berguyon ya. Jadi ini catatan terakhir, dan saya berterima kasih. Mudah-mudahan saya bisa ikut lagi biar waktu. Tapi Denny Budi nggak datang nih, nggak nongol. Ali nggak datang. Oke. Baik, Asrun. Cukup ya. Terima kasih Prof. Mungkin Andi untuk Asrun. jadi orang yang dihormati tidak perlu harus hidup mapan dulu ya, Asrun. Ada Artijo, hidupnya tidak mapan tapi integritasnya tidak diragukan lagi. Elza, Artijo itu Ya. buat putusan karena dia baca koran Elza. Oke, baik. Terpengaruh dengan Terima koran kasih. Artijo. Sudah jam Ya. 9, kalau berdebat dengan ahli hukum itu nggak akan pernah selesai ya. Ya, Oke, cari terima teman yang kasih. kreator up.
Oke. Ya, Teman-teman, terima kasih. bagaimana Amel? Kita tutup Ya, pertemuan kita ini. tutup. Silakan Amel. Kita tutup pertemuan ini. Terima kasih banyak Prof. Andi Asrun menambah sudut pandang di obrolan rutin kita di Kamis malam. Kita jumpa lagi di episode Kamis malam minggu depan tentunya dengan tema dan narasumber yang tidak kalah menarik. Sehat selalu, akhir kata salam sehat, salam satu pena, dan selamat istirahat. Bye.